Selamat siang semua. Di sini saya bersama kelompok saya, yaitu yang pertama itu kita perkenalan kelompok dulu ya. Yang pertama adalah Dia Nugroho sebagai ketua kita, dan yang kedua sebagai anggota Sandi Kurniawan, dan yang ketiga Petrus Patria, dan yang keempat Paulus Patrio. Kita dari Sistem Informasi Reguler B1 Universitas Widyatama Bandung tahun ajaran 2021. Kita akan menjelaskan dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir. Untuk konten yang pertama, yaitu bab pertama itu pembahasan BPR ya. Untuk yang kedua, pembahasan dari PT Jalur Tiki Nugraha Eka Kurir. Untuk bab yang ketiga yaitu jadi UML modelingnya. Untuk bab yang keempat, tampilan mockup. Bab kelima, testing menggunakan metode black box. Bab keenam, tampilan aplikasi. Next. Ini adalah pembahasan dari bab pertama, pembahasan dari BPR. BPR itu adalah Business Processing Reengineering atau perencanaan ulang bisnis. Bisnis BPR ini dimulai teknik sektor pendukung dari sebuah perusahaan untuk mengerjakan bisnis yang mampu meningkatkan jasa kepada pelanggannya untuk mengurangi biaya operasional dan juga menjadi kompetitor yang bagus di dunia ya untuk perusahaan kita sendiri. Kunci utama untuk kesuksesan di BPR ini adalah perancangan ulang dari pengembangan informasi dari perusahaan kita, dan organisasi ini bisa menjadi proses pendukung yang inovatif dan memperbaiki kinerja kerja perusahaan kita. Next. Nah, untuk selanjutnya bab kedua adalah dari PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa pengiriman ya, tentunya dari jasa pengiriman logistik yang berada di Jakarta. Yang ini didirikan pada tahun 1990 untuk melayani masyarakat terutama di bidang pengiriman, juga rush handling, dan juga kehandalan dalam bertanggung jawab dalam membuat kredibilitas semakin tinggi pada perusahaan kita, juga pada mitra-mitra itu tersendiri. Dan sering ada juga dengan peningkatan investasi asing. Terus dengan pertumbuhan ekonomi dalam negeri ini, serta beragam inovasi produk yang lain itu seperti di Jana kita itu tumbuh berkembang di kalangan masyarakat hingga membuat penanganan pengiriman itu semakin berkembang di PT kita ya. Maksudnya di PT Jalur Nugraha Eka Kurir ini. Next. Nah, ini tak hanya untuk misalkan kita pengiriman tak hanya untuk dokumen kecil, juga misalkan ada pengiriman dari transportasi, juga logistik, serta distribusi lainnya. Peluang ini dapat memperluas jaringan ke seluruh kota di Indonesia tentunya. Dengan menambahnya karyawan serta lokasi yang cabangnya lebih banyak, JNI terhubung dengan sistem online serta mempunyai sistem informasi yang ingin efisien dan efektif, berupaya mengetahui pengiriman dengan paket atau dokumen, dan mengedepankan teknologi mesin X-ray dan GPS-nya. Dan ini terbukti mendapatkan sebuah penghargaan untuk manajemen yang mutu. Next. Nah, ini untuk flowchart pengirimannya. Pertama gitu, barang itu datang ke kantor kita, terus kita mendata barang tersebut yang akan kemana kita kirim, terus kita menemui admin, terus admin tersebut menginput data,
atau paket tersebut atau sebuah dokumen. Setelah penginputan, tentunya ada invoice, verifikasi paket, tentunya ada list harganya, berapa harga paket tersebut akan dikirim. Terus diserahkan kepada kurir. Setelah diserahkan kepada kurir, kurir akan memverifikasi alamat dan tujuan tersebut tentunya. Dan juga selanjutnya kurir mengirim kepada pelanggan yang akan menerima paket tersebut. Sesampainya pada pelanggan, tentunya pelanggan akan menerima dan membayar paket tersebut yang telah diberikan oleh kurir. Next. IML modeling ini akan dijelaskan oleh Paulus Patrio. Selanjutnya, Paulus. Oke. Untuk ML modeling di sini, use case diagramnya dari PT Jalur Nugraha itu untuk admin dan pelanggan melihat dulu daftar harga paket tujuan. Kemudian melihat melist paket. Kemudian kurir memverifikasi paket, mengirim paket sesuai tujuan, kemudian disampaikan ke pelanggan sehingga menerima paket yang sudah sampai. Untuk yang kelas diagram dari admin JNE terdiri dari ID integer, nama string, untuk usia juga string, alamat string, input kodenya char, jenis kelamin string, untuk agama string. Kemudian terdiri dari pengiriman, kurir, dan penerima. Bisa dilihat sendiri dari pengiriman. Kan masalah kelas diagram tadi yang sudah disebutkan oleh Paulus Patrio. Jadi kelas diagram ini adalah melihat jenis data dari dari beberapa data yang udah ada di sini. Jadi maksudnya tadi seperti ID, nama, alamat itu mencangkup data atau informasi yang akan tersedia di aplikasi nanti. Jadi kalau ID misalnya ya, kita ambil contoh aja, misalkan adminnya ID adalah termasuk jenis data integer. Kalau nama itu termasuk jenis data string, usia itu string. Jadi maksudnya nama itu jenis datanya string. Nah, string itu kan berbentuk seperti kata-kata ataupun intinya yang berbau huruf lah. Nah, terus ada juga itu input order. Input order itu kan kenapa saya di situ nulis char atau variabel char? Karena kan input order itu nggak selalu huruf ya. Jadi bisa angka, bisa apapun itu. Jadi masuknya variabel karakter. Nah, terus di situ yang lainnya saya tetap integer karena integer itu berupa angka. Jadi 1 sampai 100 itu integer masuknya. Seperti itu. Silakan dilanjut, Paulus. Sequence diagram itu ada pengirim, admin, kurir, dan penerima. Jadi di sini tuh pengirim itu mengirim paket, kemudian admin menyerahkan paket ke pelanggan, kemudian menuju kurir dan menyerahkan paket ke penerima. Di sini pengirim dan admin itu mendata paket, kemudian memverifikasi paket, kemudian mengirim paket ke pelanggan dan penerima menerima paket tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada activity diagram. Untuk pengirim sendiri, pengirim mendatangi ke kantor JNE terdekat, kemudian melist paket yang akan dikirim tersebut. Kemudian admin akan menemui ke kantor JNE, kemudian menginput invoice order dari pengirim, kemudian memverifikasi paket.
Untuk selanjutnya dikirim menuju kurir sehingga menyerahkan ke paket tersebut menuju ke penerima. Untuk database diagram tersebut ada admin, pengirim, dan kurir. Untuk admin sendiri terdiri dari ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan jenis input data. Untuk pengirim sendiri terdiri dari ID, nama, alamat tujuan, jenis kelamin, jenis order, tanggal order, harga paket, dan nomor handphone pengirim. Untuk kurir terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, alamat, dan nomor handphone. Oke, selanjutnya. Untuk mockup akan dijelaskan oleh Petrus Patria. Nah, untuk selanjutnya di bagian bab 4 ini mengenai tampilan mockup. Nah, di sini terdiri atau terdapat home, registrasi, verifikasi, sama register profil. Nah, untuk selanjutnya, nah di sini ada home menu. Apa aja sih di dalam home menu ini gitu? Di dalam home menu ada profil, ada produk, ada about, ada history, ada logout. Nah, untuk produk menu di sini terdapat paket reguler, terus bubble wrap, amplop, kardus, dan sama solasi. Nah, untuk profil menu, nah di sini juga ada di sini untuk profil menu di sini bisa mengisi nama, terus alamat, terus phone number, sama email address. Nah, terus untuk price list-nya, nah untuk price list-nya di sini ada kayak daftar harga gitu ya. Terus selanjutnya bubble wrap menu, terus amplop menu, ada kardus menu, ada lakban menu. Nah, untuk bubble wrap menu di sini terdapat list harga bubble wrap menu ya. Kita bisa memilih harga yang mana aja yang ingin kita pakai. Lalu amplop menu juga sama seperti itu. Terus kardus menu juga sama. Jadi kita bisa memilih kardus ukuran mana, harga yang mana, dari yang termurah sampai yang termahal. Terus ada lakban juga sama seperti itu ya. Nah, untuk di sini ada about, ini adalah versi yang di Android kita ya. Lalu ada history. Nah, di sini ada history yang sudah kita pesan untuk dikirimkan ya. Di sini ada kayak dus, terus ada amplop yang sudah kita list harganya gitu ya. Lalu ada home login. Nah, di sini home login ini untuk kita daftar kembali ya dari awal lagi. Nah, terus yang ini tampilan menu sudah kita masuk ke apa ya? Ke dalam aplikasinya ya, sudah kita daftar dan lain-lain. Lalu ini tampilan websitenya ya, nanti akan dijelaskan oleh Dean. Sebelum kita bahas mengenai testing ya, bisa di back sebentar nggak ke yang tadi? Nah, jadi tadi sudah dijelaskan mungkin ya secara singkat ya sama Mas Satria ya. Jadi gini, di PT JNE atau bisa dibilang PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir ini, di sini ada tampilan mobile, yaitu seperti yang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya ini tampilan mobile. Yang sebelah kanan adalah tampilan websitenya. Nah, jadi
kita ini punya aplikasi untuk mobile-nya, ya, yang tadi udah dijelaskan ya, mock-up-nya, gambarannya lah seperti apa. Nah, tapi kami juga punya tampilan websitenya, tapi memang baru merancang, jadi masih sangat-sangat sederhana ya. Nanti bisa kita demokan mungkin nanti websitenya. Bisa next. Ya, ini dia kemarin sudah dicoba ya untuk testing menggunakan metode black box ya. Jadi kalau black box itu kan bukan sifatnya bukan kondisional ya. Jadi dia sifatnya langsung gitu. Jadi dia testing try and error. Jadi kalau misalkan dia kalau misalkan ada masalah atau ada yang kurang tepat, dia langsung langsung bereaksi lah intinya gitu. Ini benar atau salah. Nah, seperti yang sudah dicoba kemarin, ya kan? Di sini kan pengujian ini ya mengetes fungsi perangkat lunak ini berjalan nggak sih gitu, berjalan nggak sih sesuai ini aturannya gitu ya. Nah, yang kita udah uji coba yaitu data validnya adalah kode barang yang diinput udah ada di tabel lookup. Jadi nanti kalian bisa lihat database singkatnya. Nah, terus yang kedua, jumlah barang lebih dari 0. Ya pastinya ya, nggak mungkin 1, nggak mungkin 0. Nggak mungkin 0, pasti lebih dari 0 gitu ya. Yang ketiga, jumlah digit pada kode barang sesuai spesifikasi. Nah, jadi jumlah digit pada kode barang ini, setiap masing-masing barang pasti punya kode. Oleh karena itu, per item barang pasti berbeda, kode dari A ke B ke C pasti berbeda. Misalkan kode lakban itu berapa, kode ini berapa. Jadi supaya nanti input antara sistem dan data antara sistem dan manualnya tuh tersinkronkan. Jadi sama gitu, nggak boleh ada yang beda. Kalau beda kan bisa bisa tidak valid nanti jadinya ya. Nah, yang keempat adalah isi pengkodean sesuai deskripsi tabelnya. Jadi isi kode otomatis nanti akan terintegrasi dari data yang udah tadi kita inputkan. Jadi kalau kita nulis 02 masuk lakban gitu kan, otomatis dia keluar di situ kan, nama barang apa, deskripsi barang seperti apa, berat sekian, segala macam seperti itu. Terus yang lanjut, data invalid. Nah, ini data yang gagal. Jadi data gagal tuh kadang pas kita kode barang yang baru nih ya, kita masukin gitu. Kadang kan belum ada. Pasti dong. Nggak mungkin kan barang yang baru masuk, terus tiba-tiba ada, belum kita input atau belum kita masukkan ke dalam database, tiba-tiba ada kan, itu mustahil ya. Seperti itu. Yang kedua, kode barang dikosongkan. Nah, kalau kode barang dikosongkan, otomatis nggak bisa nge-search dong. Ini apa yang kita tulis, misalkan tiba-tiba kode barangnya 0, yang nggak akan muncul. Nggak akan muncul barang yang kita cari gitu. Jadi semua udah sudah terintegrasi dari dalam kode barang tersebut. Nah, jumlah barang kurang sama dengan dari 0, itu juga nggak mungkin. Karena kenapa? Karena barang yang kita inputkan itu kan jumlahnya pasti nggak mungkin 0 atau -1, -2 nggak mungkin. Pasti lebih dari 1, bahkan 1 pun pasti ada. Seperti itu. Jumlah barang dengan bilangan real, iya dong, nggak mungkin koma kan, nggak mungkin desimal, masa 1,5, nggak mungkin. Barang yang kita input kan nggak mungkin berbentuk koma atau setengah, nggak ada, pasti utuh, pasti bilangannya real atau bisa disebut bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jumlah barang bukan angka. Jadi misalnya gini, jumlah barang yang kita input itu memang kan kebanyakan angka ya, tapi kalau misalkan seandainya kita input jumlah barang itu huruf, otomatis data yang kita cari nggak sesuai. Ya kan, misalkan jumlah barang di searchingnya tuh ya, misalnya di di filternya itu kita tulisnya jumlah barang F gitu kan, nggak nyambung kan, pasti nggak akan muncul di aplikasinya. Otomatis harus angka. Nah, seperti itu biar datanya itu valid dan bisa sistem tuh bisa mengerti apa maksud yang kita cari gitu. Jadi jangan di luar nalar gitu. Jumlahnya kita tulis F, G, H juga nggak akan muncul karena tidak masuk dalam logika dalam sistem. Next.
Nah, ini tabel pengujiannya. Yang tadi udah saya jelasin mungkinnya sedikit. Kode barang, misalkan saya inputkan A0010, jumlahnya 2. Nah, seperti itu. Nah, terus misalkan apa namanya itu yang nomor 2 misalnya kode barang dikosongkan jumlah lebih dari 0 ya pastinya kan ya. Terus kode barang lookup table jumlah lebih dari 0. Nah, yang tadi saya udah jelasin ya. Jadi output testingnya nanti ya kita langsung bahas ke output testingnya karena tadi udah saya jelasin mengenai kode barang dan jumlahnya ya. Itu hanya contoh inputannya aja. Nah, jadi hasil yang kita harapkan kan kalau kode barang sekian pasti hitung nilai bayar kan, benar nggak? Jadi nggak mungkin kita outputnya itu nama barang lagi juga nggak mungkin karena kita udah nyari barang lakban kita butuh 2 pasti kan kita cari harganya. Misal persatuannya harga 10.000 misalkan, berarti kan dikali 2 udah terkalkulasikan jadinya 20.000 misalkan seperti itu. Terus misalkan apa namanya ini misalkan yang selanjutnya adalah kode barang lookup jumlah lebih dari 0 ya. Pasti munculnya pesan kesalahan. Nah, kenapa saya bilang gitu? Jadi kalau misalkan kita masuk kode barangnya harusnya A kodenya, terus kita masukin B, walaupun memang ada jumlah 2 atau 3 atau 4, tapi nggak akan keluar harga karena beda kodenya. Kita perlu lakban yang keluarnya amplop nggak nyambung. Kita pinginnya apa keluarnya nggak sesuai yang kita harapkan. Pasti muncul pesan error pasti. Nah, yang selanjutnya udah kita testing juga kan hasil ujinya oke atau sesuai ya. Nah, yang selanjutnya adalah misalkan kode barangnya nih. Kan itu kan tadi saya bilang kalau misalnya jumlah kurang sama dengan 0 ya, sama dengan 0 nih. Walaupun jumlah sama dengan 0 tapi kalau kita kode barangnya salah, ya kan tadi kan kita sepakat A ya, tapi kita salah B kita tulis di situ, otomatis jumlahnya otomatis muncul pesannya kesalahan atau tidak valid, tidak benar. Nah, seperti itu. Apalagi yang terakhir tuh kode barang angka 1111 makin nggak nyambung karena kita udah sepakat tipenya adalah varchar atau variabel karakter, yaitu antar huruf sama angka itu satu kecocokan. Jadi nggak bisa dong kita misalkan inputnya tuh angka semua nggak bisa karena udah sepakat di awal ada huruf dan ada angka, baru data itu bisa disebut dengan data valid. Kalau angka semua atau bahkan nggak sesuai sama yang tadi ya kodenya A harusnya A tapi dia harusnya B, bahkan muncul pesan kesalahan atau data yang tidak valid seperti itu. Nah, di samping ini ada graphical user interface test. Jadi seperti ini apa ya namanya? Data input yang kita input. Contohnya seperti ini, input kode barang. Nah kan pasti ya, data yang baru misalkan ada barang baru nih, misalkan buku gitu atau amplop apa gitu ya. Kita input tuh data barangnya apa? Amplop, kode barangnya berapa? Misalkan kalau amplop C00010 misalkan gitu. Input nama barangnya apa tadi misalnya amplop ya. Input ininya beratnya berapa? Atau input jenis barangnya. Nah, seperti itu. Terus ada add, ada cancel kan. Jadi kalau kita ternyata udah ada nih di database kita yang nggak usah ditambah. Kalau nanti ditambah bisa nge-crash. Karena apa? Karena sistem itu kalau kita udah nambahkan sesuatu yang sudah ada di dalamnya, dia nggak akan pernah mau. Karena bisa bisa double ya, bisa double data. Nah, itu yang bisa nanti crash jadinya. Jadi kalau jadi kan kita pasti nyari dulu kan yang tadi itu di tabel pengujian kita nyari dulu. Ini ada apa enggak, ini ada apa enggak. Nah, kalau nggak ada ya kita tambahkan, kalau ada ya nggak usah seperti itu. Nah, nanti ada pesan data tersimpan. Karena data yang tersimpan bakal langsung masuk ke database aplikasi kita gitu, seperti itu. Next. Ya, selanjutnya database tabel user. Nah, ini adalah tabel login user. Tabel login ya.
di sini ada seperti misalkan ya, nanti pasti semua orang akan terdaftar seperti ini. Misalkan nih, ada user baru nih, masukin dengan nama misalkan katakan Ronaldo gitu misalnya ya, nama Ronaldo gitu. Nah, nanti kan ada tombol kayak yang tadi itu di aplikasi itu kan ada add user itu kan, atau add account ya, add account karena dia belum punya akunnya, nanti akan terdaftar di database user login ini. Jadi siapapun itu mau dia punya handphone 1, akunnya ada 10, pasti terdaftar dalam database kami seperti itu. Jadi ini contoh ya, kayak kelompok kami ada saya sendiri, Sandi, Paulus sama Petrus. Ini passwordnya saya tulis tuh di sebelah kanan tuh, password adminnya tuh. Nah, seperti itu contohnya. Nanti bakalan terus seperti itu. Setiap ada yang nambahin data, ngelooping, nambah data, looping. Jadi terus pengulangan terus datanya itu. Jadi nggak akan ada yang hilang gitu ya, selama sistem itu bisa berjalan sebagai mestinya, seperti itu. Next. Selanjutnya database tabel barang. Nah, yang tadi saya udah sebutin. Di sini ada nama ya, tipe datanya varchar atau variabel karakter ya. Ini kan saya pakai program PHP MyAdmin ya. Karena kebetulan kemarin waktu mau di save atau di convert ke SQL agak error. Jadi saya sengaja screenshotkan hasil waktu inputnya. Bisa dimaklumin aja, maaf ya Bu Endang gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi isinya adalah nama, deskripsi barang, berat, alamat, dan biayanya. Seperti itu. Jadi kalau nama itu varchar atau bisa string juga bisa sebenarnya ya. Nah, tapi kan kadang-kadang orang kalau nama itu inginnya tuh keren gitu. Misalnya nih, Lakban 01. Nah, kan nggak bisa kalau string. String itu kan buat nama, buat huruf kan. Nggak bisa angka, ya kan. Nah, jadi ya sebenarnya bisa sih, teks juga bisa. Cuman karena lebih ini lagi, kita pakai varchar. Jadi biar bebas lah gitu ya. Mau huruf juga bisa, mau angka juga bisa. Deskripsi masuknya teks, pasti dong, nggak mungkin nama. Kalau nama dia punya length nggak lebih dari ketentuannya. Kalau berat, kenapa saya pakai integer? Kadang kalau saya kan harusnya itu kan desimal ya. Kalau berat itu kan harusnya desimal. Karena koma-komaan kan, kiloan itu kan koma-koma. Kenapa saya pakai integer alias angka tipe datanya? Karena banyak orang kadang kalau dibuatkan atau dibentuk suatu database dan database isinya ternyata koma atau desimal, pasti bingung. Ini koma berapa ya kalau 1 kilo atau 2 kilo ini berapa ya, 0, berapa ya? Nah, bingung. Seperti itu. Makanya saya masukkan data integer supaya mudah lah. Tinggal input 2, 3, 4, tinggal gitu aja. Terus alamat varchar, pasti dong. Karena setiap alamat pasti ada nomornya. Jalan ini nomor sekian, pasti. Nah, terus biaya pasti real. Maksudnya adalah gini. Kalau integer, dia nggak akan keluar rupiah. Jadi kalau integer dia hanya angka. Kalau real, dia biaya nggak akan ada 1,500 nggak ada. Berarti 1.500 pasti dikalkulasikan ke rupiah. Seperti pasti angka itu real gitu intinya ya. Angka itu nggak mungkin koma ya, pasti akan berganti titik atau ribu ya. Kalau di Indonesia ribu, pasti seperti itu. Next. Ya, tolong host ditampilkan atau didemokan website yang kemarin udah tersedia. Ya, berikut ini adalah tampilan website dari Tiki Jalur Nugraha Kurir. Jadi tadi udah saya jelaskan ya di PowerPoint tadi. Jadi kita punya punya aplikasi mobilenya, punya tentang websitenya juga ya. Jadi di sini saya cuma hanya menjelaskan sangat-sangat sederhana dan sangat rinci karena tadinya udah saya jelaskan di slide ya, dan juga saya kuatkan lagi di laporan. Jadi berikut ini adalah website sangat sederhana saya buat untuk
seperti apa sih Wiki Jalur Nugraha itu, nah gitu. Jadi hanya sederhana aja sih gitu. Jadi di home ini atau menu dashboard ini menjelaskan PT Tiki-nya tuh berdiri pada tanggal berapa, terus memperkenalkan apa ya, jaringan JNE itu seperti apa, bahkan apa namanya ini, keuntungan dari saingannya itu seperti apa, seperti itu. Coba dari host silakan klik yang profile. Nah, ini profilnya ya. Mungkin tadi juga sama sih seperti yang di slide tadi juga sebenarnya sama. Cuman ini saya hanya menjelaskan perincinya aja ya. Jadi seperti ini tampilan profilnya. Benar-benar tampilan profil dari JNE-nya tersebut. Seperti itu. Jadi kita tidak menjelaskan sampai database segala macam karena tadi sudah kita jelaskan di slide juga. Udah tercantum ada di di aplikasi mobilnya juga udah. Dan saya kuatkan di laporan. Jadi nggak usah saya rinci lagi di website karena ini hanya tampilan sederhana. Sekali lagi tampilan sederhana ini saya buat untuk mempersingkat aja sih. Sebenarnya JNE itu apa sih gitu. Sebenarnya cuma gitu. Lanjut. Nah, ini produknya ya. Nah, itu produknya. Kenapa tadi saya menyebutkan cuma 5 yang ada di mobile ya, atau yang ada di slide tadi? Karena kita baru update ya, seperti buku, alat tulis, terus map kantor, itu kan ada ya, biasanya ada di tempat ekspedisi-ekspedisi itu sebenarnya tersedia. Cuman kami baru merancang aja sih, baru merancang yang kemarin kan belum ada di mobile, jadi kita perluas lagi atau kita perbarui lagi atau kita update di website seperti itu. Yaitu ada paket reguler, karaoke, kardus, solasi atau lakban, bubble wrap, amplop, alat tulis, buku dan mat seperti itu. Jadi benar-benar kita kita perbarui seperti itu. Lanjut. Nah, ini kontak. Jadi kontak ini bukan kontak dari JNE-nya, bukan. Karena kan itu ini ya mengandung hak cipta ya. Maksudnya dalam artian kita membuat aplikasi ini hanya untuk memperjelas aja, bukan kita mengambil hak cipta JNE, bukan. Karena itu sudah di luar dari kekuasaan kami gitu ya. Jadi kita hanya menyediakan seperti komentar atau pesan atau masukan lah ya, masukan jika berkenan atau ada yang kurang bisa ditulis di kolom komentar di kontak us. Karena kalau kita menuliskan tentang alamat JNE sampai ke nomor telepon, link JNE yang sebenarnya, kita juga takut kan nanti dikira ngeklaim website orang kan. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Jadi sekian ini sih yang bisa bisa kami tunjukkan ya kepada Ibu Endang ya, dari mulai PowerPoint sampai ke websitenya. Tapi mohon maaf sebelumnya, untuk kenapa saya nggak mencantumkan database sekali lagi di sini, karena sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dan keterbatasan dari kami ya selaku mahasiswa yang masih sangat minim akan ilmu. Jadi kita masih belajar sih membuat website-website sederhana. Untuk kedepannya kami insya Allah akan lebih berkembang lagi seperti itu. Jika teman-teman yang ada mau kasih penutupan mungkin ya, Sandi atau Tria. Oh iya Bu, mohon maaf atas yang sama kayak Dean, keterbatasan kami dari ya segi ilmu. Kita kan bekerja juga bukan sebagai programmer, kita baru belajar, kita baru tahu ilmu ini, kita mencoba hal baru. Jadi mohon maaf jika ada kekurangannya dari kelompok kita. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan dari penutupan ini. Mungkin yang lain ada? Kalau nggak ada berarti kita tutup ya. Terima kasih
Bu Endang atas mau menerima juga tugas ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau keterbatasan kita. Cukup sekian dari kelompok kita. Dan terima kasih juga Bu Endang selama ini sudah membimbing kami, sudah memberikan pelajaran yang sangat berarti. Semoga bermanfaat buat semuanya ke depannya. Bila kami ada kesalahan dalam 1 tahun ini, ya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga juga Bu Endang selalu sehat di tengah pandemi ini. Itu aja doa dari kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.